Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD, yang kami hormati Ibu Dr. Noni Indrawati MPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam serangkaian kegiatan Diklat Daring Guru Cendekia yang diselenggarakan oleh lembaga kami, Perkumpulan Cendekia Muda Kreatif Indonesia. Semoga Bapak Ibu di malam hari ini tetap semangat dan tentunya selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya diklat daring yang diselenggarakan oleh guru cendekia ini memang berfokus untuk mengembangkan kemampuan lebih ke penulisan karya tulis ilmiah. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu diklat daring yang diselenggarakan oleh guru cendekia bertajuk Asesmen Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya diklat daring guru cendekia ini dilaksanakan secara rutin setiap bulannya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kelas-kelas yang diselenggarakan oleh guru cendekia yang tentunya untuk mewadahi Bapak Ibu terkait bagaimana nantinya berkarya nyata untuk pendidikan begitu. Nah, pada malam hari ini merupakan malam pertama, begitu ya Bapak Ibu, malam pertama di diklat daring guru cendekia, di mana kegiatan ini diselenggarakan mulai tanggal 12 Januari hingga 15 Januari 2023. Nah, untuk tanggal 12 hingga tanggal 13 Januari 2023, diklat daring guru cendekia akan dilaksanakan melalui Zoom meeting. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung berinteraksi langsung dengan ibu narasumber kita tentunya. Dan untuk 2 hari selanjutnya, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group, begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nih, ketika Bapak Ibu sudah terdaftar di Diklat Daring Guru Cendekia, tentunya Bapak Ibu akan memperoleh sesuatu hal yang nantinya insya Allah bermanfaat bagi Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu di malam hari ini sudah menyempatkan waktu begitu, wah keren sekali nih. Dari Palu, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Tangsel. Wah, keren-keren sekali Bapak Ibu. Di sini berkumpul di dalam satu ruangan di Zoom meeting. Kita bertemu secara maya untuk mengikuti diklat daring dari Guru Cendekia. Nah, pada pertemuan pertama ini Bapak Ibu, kegiatan kami akan langsung dibuka oleh Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD. Oleh karena itu, kami silakan kepada beliau untuk sambutan dan juga sekaligus membuka acara diklat daring Guru Cendekia pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Melisa, dan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya Bapak Ibu para peserta diklat daring Guru Cendekia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu secara virtual melalui Zoom meeting dan di WhatsApp group dalam kegiatan kita dalam berkarya nyata untuk pendidikan pada edisi Januari 2023 di Guru Cendekia. Yang pada malam hari ini adalah pertemuan pertama dan kegiatan pertama kita di bulan Januari 2023 yang berkaitan dengan tema-tema yang tentunya fokus Guru Cendekia seperti yang disebutkan oleh Ibu Melisa tadi. Guru Cendekia ini fokusnya adalah pada pengembangan pengetahuan, karya tulis, dan tentunya pada aspek-aspek pengembangan pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu ada juga mengetahui ataupun pernah mengikuti kami di Guru Inovatif Indonesia. Namun sekarang kami coba untuk fokus
kalau Guru Inovatif Indonesia itu fokusnya pada pengembangan media pembelajaran. Nah, Guru Cendekia ini lebih kepada karya tulis dan pengembangan aspek pembelajaran seperti kurikulum mungkin ataupun manajemen sekolah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam lembaga ini adalah salah satu perkumpulan dari para cendekiawan muda. Kami menamakannya seperti itu, Perkumpulan Cendekiawan Muda Indonesia, yang tentunya akan fokus untuk bersama-sama untuk belajar dan kita coba untuk berkarya nyata dalam pendidikan, Bapak Ibu. Karena dalam perkumpulan ini kami juga sudah menyediakan media-media, kami sudah menyediakan sarana dan fasilitas untuk kita bisa membuat sebuah hal yang nyata, khususnya dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah, Bapak Ibu, yang ketika Bapak Ibu hanya sebatas teori, gitu ya, sebatas teori, sebuah karya itu tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika sudah berupa bentuk, mungkin itu bisa jadi sebuah buku, sebuah jurnal, ataupun sebuah karya yang Bapak Ibu bisa lihat dan tentunya bisa dimanfaatkan dan dipergunakan sehari-hari dalam pembelajaran. Itulah tujuan kami di Guru Cendekia ini. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini pada diklat pertama kita di bulan Januari, khususnya dengan tema asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka, yang kita rencanakan selama 4 hari, 2 hari di Zoom meeting dan 2 hari di WhatsApp group. Dan nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya atau diklat-diklat berikutnya di bulan ini juga berkaitan dengan pembuatan laporan, kemudian pembuatan jurnal ilmiah. Yang Bapak Ibu, pada malam hari ini kita sudah menghadirkan Ibu Dr. Noni Indrawati Ningsih yang sudah hadir di Zoom meeting juga. Pada malam hari ini Bapak Ibu akan banyak belajar berkaitan dengan asesmen kurikulum Merdeka. Tentunya Bapak Ibu tidak asing lagi dengan istilah tersebut, istilah-istilah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian P5 dan lain sebagainya itu sangat sudah familiar. Nah, tinggal sekarang bagaimana penilaiannya ataupun evaluasinya, pengukurannya dalam proses pembelajaran. Tentunya ada cara-cara tersendiri, ada teknik-teknik tersendiri yang Bapak Ibu, ataupun kita akan belajar bersama-sama dengan narasumber. Untuk kegiatan kami di Guru Cendekia, Bapak Ibu tidak perlu khawatir berkaitan dengan administratif. Karena kalau kita terlalu banyak pikirkan administratif, kapan kita berkarya? Kita hanya banyak berpikir untuk presensi, untuk melihat administratif yang mungkin nggak ada habisnya. Nah, di Guru Cendekia Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami siapkan semua. Bapak Ibu hanya perlu fokus pada materi, pada pengembangan pengetahuan berkaitan dengan tema-tema yang kami pilih, yang tentunya bisa meningkatkan kapasitas kita dan kompetensi kita dalam pendidikan. Nah, semua administratif itu akan kami siapkan secara utuh, secara lengkap. Bapak Ibu tinggal fokus, mengetahui, belajar bersama dan memperdalam pengetahuannya berkaitan dengan kurikulum Merdeka dan asesmen pada kurikulum Merdeka. Seperti itu Bapak Ibu, dan saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan. Bapak Ibu bisa fokus dan tentunya bisa banyak sharing dengan narasumber, baik melalui Zoom meeting dan WhatsApp group. Jadi manfaatkan momen ini, manfaatkan media dan perkumpulan Guru Cendekia ini sehingga Bapak Ibu bisa lebih mendapatkan ataupun lebih banyak kita mendapatkan wawasan seperti itu. Dan saya ucapkan selamat memulai kegiatan dan semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan pada malam hari ini dan seterusnya mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih dan saya ucapkan selamat untuk mengikuti diklat. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suhardi, di mana Bapak Suhardi telah membuka serangkaian kegiatan diklat daring pada pertemuan pertama, dan juga ini adalah kegiatan pertama di edisi bulan Januari, Bapak Ibu. Nah, di kolom komentar sudah terlalu banyak Bapak Ibu menyampaikan kehadirannya, begitu. Alangkah lebih baik jika kita beralih apakah Bapak Ibu sudah siap menerima materi terkait asesmen pembelajaran kurikulum merdeka pada malam hari ini. Karena nanti segala bentuk presensi ataupun administrasi lainnya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi, karena kami nanti akan menyiapkannya secara lengkap dan utuh. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu menyampaikan kehadirannya, begitu ya. Wah, sudah siap mengikuti. Wah, semangat sekali ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tidak perlu menyampaikan kehadirannya di kolom komentar Zoom, begitu ya Bapak Ibu, karena nanti semuanya akan dihandle oleh guru cendekia, begitu. Oke, siap semua. Wah, tentunya jika Bapak Ibu sudah siap dan tentunya sudah semangat, tentunya Ibu Dr. Noni juga siap dan semangat membagikan terkait materi pada diklat daring pertama ini, di mana terkait asesmen pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, nantinya akan dikupas tuntas oleh Ibu Dr. Noni, jadi Bapak Ibu gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk menyimak dan juga bertanya langsung agar nanti Bapak Ibu bisa berkarya nyata untuk pendidikan. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini sudah bergabung Ibu Dr. Noni. Kami silahkan kepada Ibu Dr. Noni Indrawatiningsih MPD untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Mei. Alhamdulillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu meskipun secara virtual ya Bapak Ibu, kita bertemu lagi ya. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang sudah sering lihat saya mungkin ya. Untuk malam hari ini kita akan bersama-sama sharing bersama, kita berbagi praktik baik terkait dengan asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Sebelumnya saya mohon izin share screen dulu. Apa sudah terlihat Mbak Mei? Sudah nampak Bu? Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini nanti kita akan bertemu selama 2 hari ya Bapak Ibu, hari ini dan besok. Kita akan belajar bersama-sama terkait dengan asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa merefleksi kembali ya, terkait dengan asesmen yang sudah Bapak Ibu lakukan di semester lalu, entah itu menggunakan kurikulum merdeka ataupun kurikulum 2013 gitu. Mungkin ada beberapa yang masih memakai kurikulum 2013 gitu. Ada yang sudah memakai kurikulum merdeka begitu nih Bapak Ibu. Jadi ada beberapa topik di sini Bapak Ibu yang akan kita pelajari bersama ya. Kita di sini saling berbagi ya, saling sharing ilmu, bukan saya yang paling mengetahui, tidak nih Bapak Ibu, kita saling sharing bersama begitu. Ketika nanti ada hal-hal baru, monggo kita kita infokan, kita diskusikan secara bersama-sama di ruangan Zoom ini. Ini ada beberapa topik yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama terkait dengan prinsip asesmen, kemudian yang kedua tentang perencanaan asesmen, yang ketiga pelaksanaan asesmen, kemudian pengolahan dan pelaporan hasil asesmen, kemudian mekanisme kenaikan kelas, mekanisme kelulusan, kemudian yang terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut asesmen. Untuk di hari pertama ini kita akan belajar bersama-sama terkait antara nomor 1 sampai dengan 4 ya Bapak Ibu. Kita akan belajar prinsip, perencanaan, pelaksanaan,
dan pengolahan serta pelaporan hasil asesmen. Karena di sini agak berbeda asesmen yang kurikulum Merdeka ini dibandingkan dengan kurikulum 2013. Agak berbeda nih, tapi tidak semuanya berbeda. Nah, yang pertama terkait dengan prinsip asesmen. Jadi ketika Bapak Ibu mau merencanakan suatu asesmen, ya, suatu penilaian atau setelah melaksanakan, kita perlu tahu dulu terkait dengan prinsip asesmen itu apa saja, begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu bisa kita lihat di PPT secara bersama ya Bapak Ibu. Nah, ternyata asesmen itu ada pada saat ini ada perubahan paradigma terkait dengan asesmen. Mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan kembali deh yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya. Di sini rata-rata Bapak Ibu guru nggih. Jadi Bapak Ibu guru merefleksikan kembali yang dilakukan oleh Bapak Ibu terkait dengan asesmen itu dulu melakukan asesmen apa saja begitu. Nah, kecenderungan Bapak Ibu mungkin ini masih mungkin hanya melihat pada pelaksanaan asesmen secara sumatif. Nah, di mana asesmen sumatif ini dijadikan acuan untuk mengisi laporan hasil belajar seperti raport. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lebih cenderung menggunakan atau mengolah asesmen itu asesmen sumatif gitu untuk melakukan penilaian terkait dengan pengisian laporan hasil belajar yang tak lain adalah raport yang biasa diberikan setiap semesternya. Nah, tetapi di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini yang lebih dipentingkan gitu ya, yang lebih harus dilaksanakan itu sebenarnya asesmen formatif. Kalau dulu asesmen formatif itu mungkin Bapak Ibu tidak melakukannya atau hanya sekedar untuk memenuhi administrasi begitu. Tetapi ini memang benar-benar kalau di kurikulum Merdeka ini asesmen formatif ini sangat penting. Asesmen formatif ini dilakukan pada saat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu pada waktu itu. Jadi di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu melakukan asesmen formatif di situ. Nah, gunanya untuk apa? Digunanya untuk melakukan perbaikan ya. Perbaikan terkait dengan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Apa sih kelemahan dari pembelajaran yang saya lakukan di kelas saat ini? Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini adalah merupakan asesmen formatif, begitu Bapak Ibu. Jadi ini lebih dipentingkan meskipun sumatif itu tetap dipakai gitu ya. Tetapi asesmen formatif ini juga harus ada pada kurikulum Merdeka ini saat ini, begitu. Kemudian kita bisa melihat kembali Bapak Ibu di sini ada dua gambar piramida ya Bapak Ibu, ini dua gambar piramida. Nah, ini kecenderungan pelaksanaan asesmen sebelumnya. Nah, ini kita bisa melihat ini ada assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sering melihat terkait dengan piramida ini ya. Mungkin di materi-materi yang sudah dibawakan oleh narasumber lain. Nah, di pelaksanaan asesmen sebelumnya itu yang porsinya lebih banyak Bapak Ibu, yang porsinya lebih banyak itu adalah di assessment of learning. Di mana assessment of learning itu apa? Assessment pada akhir proses pembelajaran. Jadi di sini di pelaksanaan asesmen sebelumnya itu sangat ditekankan pada assessment of learning-nya begitu, daripada assessment as learning-nya. Assessment sebagai proses pembelajaran. Gitu. Jadi lebih ditekankan pada hasil akhir atau hasil capaian dari si siswa itu tadi yang dituliskan dalam bentuk raport itu tadi. Itu yang lebih diutamakan, assessment of learning-nya. Tetapi untuk pelaksanaan assessment yang
yang diharapkan, yaitu diharapkan pada kurikulum Merdeka ini adalah yang porsinya paling banyak itu seharusnya assessment as learning. Jadi assessment sebagai proses pembelajaran, karena di sini ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran, ya, itu pastinya ketika strategi atau metode atau apapun ya Bapak Ibu, atau taktik yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ketika melakukan proses pembelajaran, pastinya akan berdampak pada hasil belajar siswa. Entah itu hasil belajar berupa kemampuan, peningkatan aktivitas, keaktifan, kemudian sikap ataupun sebagainya, itu pasti akan berdampak. Nah, ketika Bapak Ibu hanya terfokus pada assessment of learning, jadi hanya pada kemampuannya saja, itu tanpa melihat prosesnya. Nah, itu kita bayangkan seperti apa, nggih Bapak Ibu, nggih. Oke, ada beberapa siswa yang hasil belajarnya biasanya dalam bentuk nilainya tinggi, tetapi ternyata mayoritas siswa itu nilainya rendah. Di mana ini? Salahnya di mana? Nah, mungkin di proses pembelajarannya itu, sehingga assessment as learning itu sangat penting dilakukan oleh setiap guru saat melakukan proses pembelajaran, karena sangat berdampak sekali. Di dalam beberapa penelitian, banyak penelitian yang mengatakan bahwa proses pembelajaran itu memang sangat berpengaruh, pengaruhnya sangat besar terhadap hasil belajar siswa. Jadi selayaknya bahwa kita sebagai pendidik tidak hanya melihat pada hasil akhirnya, tetapi proses pembelajarannya seperti apa. Nah, itu yang perlu ditekankan di sini seperti itu. Sehingga memang di kurikulum Merdeka ini memang yang paling ditonjolkan itu adalah assessment as learning-nya. Meskipun mungkin nantinya instrumennya agak lebih banyak, tetapi nanti kemungkinan besar akan maksimal begitu. Tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu akan tercapai secara optimal begitu. Ini nggih Bapak Ibu nggih paradigma penilaian. Jadi ada perbedaan antara asesmen yang sebelumnya dengan asesmen yang sekarang yang benar-benar ada di dalam kurikulum Merdeka yang harus dilakukan pada saat kurikulum Merdeka saat ini. Nah, Bapak Ibu sudah sangat familiar terkait dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Saya hanya tidak mengulas tuntas terkait dengan kedua asesmen ini, hanya saya cuplik saja. Jadi asesmen formatif itu yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu yang mungkin kemarin sudah melakukan asesmen formatif, itu bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Jadi di sini asesmen formatif itu tidak hanya untuk pendidik saja, tetapi untuk peserta didik kita. Peserta didik kita bisa melakukan refleksi, kenapa sih saya tidak bisa? Apa sih alasannya kok saya tidak bisa? Nah, itu merupakan asesmen formatif. Contoh lain adalah asesmen awal gitu. Asesmen awal kalau dulu yang namanya asesmen diagnostik gitu ya Bapak Ibu. Ya digunakan oleh Bapak Ibu untuk mengukur atau melihat kemampuan awal si siswa itu seperti apa, kesiapan belajar peserta didik itu seperti apa. Itu bisa melakukan asesmen awal. Ataupun juga asesmen saat proses pembelajaran. Jadi asesmen formatif ini memang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Nah, berbeda dengan asesmen sumatif ya Bapak Ibu ya. Asesmen sumatif yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Itu sudah pakem ini ya, memang untuk melihat sampai sejauh mana ya siswa ini dapat menguasai materi A, B, C, D gitu. Itu untuk yang asesmen sumatif. Kemudian ini adalah karakteristik asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi kalau asesmen formatif ini memang terpadu ya dengan proses pembelajaran, dilakukan pada saat proses pembelajaran. Ya. Jadi
asesmen formatif ini melekat pada perencanaan pembelajaran yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu. Jadi di dalam RPP atau modul ajar ya, sekarang istilahnya modul ajar itu harus ada yang namanya asesmen formatif begitu. Dan harus kelihatan itu Bapak Ibu. Jadi harus kelihatan ini ketika orang lain itu membaca modul ajar ataupun RPP Bapak Ibu yang ada asesmen formatifnya itu sudah tahu, ternyata asesmen formatifnya di sini di kegiatan inti. Asesmen formatifnya ada di kegiatan refleksi dan sebagainya. Itu sudah terlihat begitu di RPP ataupun di modul ajar. Kemudian melibatkan peserta didik. Nah, kalau asesmen formatif juga tidak hanya pendidik tapi juga peserta didik. Nah, misalkan melakukan refleksi, kita memberikan lembar refleksi kepada peserta didik. Jadi lembar refleksi itu nanti isinya pertanyaan terbuka begitu Bapak Ibu ya. Kemudian memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah. Jadi di sini juga ada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan itu ada nih Bapak Ibu. Ini tidak terlepas dari yang kurikulum 2013 kemarin itu ada 3 ranah. Ini pun juga 3 ranah juga ya Bapak Ibu kurikulum Merdeka. Jadi tidak terfokus pada hanya pengetahuan saja, tetapi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian untuk sumatif itu merupakan alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar yang dituangkan dalam raport itu nih Bapak Ibu. Jadi mengetahui ya biasanya kan dalam bentuk nilai scoring gitu nih Bapak Ibu. Skor, kemudian deskripsinya apa begitu nih. Kemudian capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. KKM-nya berapa? Nah, KKM-nya sekian. Nah, tetapi nilainya sekian. Nah, itu. Jadi ada KKM-nya lah kalau dulu ya. Kemudian digunakan pendidik atau satuan pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan asesmen sumatif ini juga sebenarnya untuk mengetahui apakah efektif pembelajaran yang sudah saya lakukan. Begitu. Karena terkait dengan penguasaan si peserta didik. Jadi ketika Bapak Ibu sudah merancang rencana pembelajaran berupa RPP ataupun modul ajar, pastinya ada tujuannya untuk siswa dapat membuat, menyusun, mengklarifikasi, membedakan, membandingkan, nah seperti itu. Begitu Bapak Ibu nih. Kemudian untuk kesamaannya, ini untuk baik asesmen formatif maupun sumatif itu sama-sama sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran, baik itu di pendidik maupun di peserta didik. Nah, ini prinsipnya Bapak Ibu ya, prinsip dari asesmen. Nah, prinsip dari asesmen ini yang saya tebali ini Bapak Ibu ya, yang saya tebali ini yang sangat penting ini. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik. Nah, ini untuk sebagai umpan balik ini untuk pendidik, peserta didik maupun orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi karena adanya umpan balik harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi ketika kita merancang suatu pembelajaran Bapak Ibu dan plus asesmennya begitu, kita tidak memikirkan sendiri, kita juga melihat kondisi siswanya seperti apa, kemudian yang diinginkan siswa itu seperti apa. Jadi tidak sesuai dengan kehendak kita sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Jadi ini kalau ada waktu pelaksanaannya itu kapan, durasinya berapa menit untuk melakukan asesmen itu sesuai begitu. Kemudian yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid dan dapat dipercaya atau reliable. Jadi dilakukan secara terus-menerus ya Bapak Ibu untuk asesmen ini tidak hanya satu kali saja dalam melakukan asesmen, tetapi untuk menghasilkan
hasil yang lebih valid dilakukan beberapa kali untuk melihat kevalidan dan reliabelnya. Kemudian yang keempat, sebentar, tertutup ini. Yang keempat itu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif. Jadi di sini asesmen itu tidak hanya pada raport itu aja, Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa sebagai laporan kemajuan hasil belajar siswa itu ada beberapa pelaporan. Salah satunya adalah raport. Raportnya sudah biasanya Bapak Ibu bagikan ke peserta didik. Kemudian yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, pendidik, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ini sudah ada sumbernya Bapak Ibu. Jadi di sini saya tidak hanya mencomot saja, tidak hanya mengarah, tetapi ini ada sumbernya. Prinsip ini ada di Kemendikbud nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, kemudian setelah tahu prinsipnya, kita perlu melakukan perencanaan asesmen, gitu ya. Nah, langkah-langkah dalam merencanakan asesmen. Nah, rencana asesmen ini dimulai dengan perumusan tujuan. Tujuan Bapak Ibu untuk melakukan asesmen A, B, C, D itu apa? Untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan awalkah, atau untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, atau untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu itu berjalan secara optimal, ataukah untuk mengetahui apa? Nah, ini harus dirumuskan terlebih dahulu. Asesmennya itu mau melakukan apa? Saya merencanakan asesmen ini untuk apa? Nah, itu harus direncanakan terlebih dahulu. Kemudian setelah tujuan dirumuskan, kemudian memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Jadi ada beberapa instrumen di sini Bapak Ibu yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk untuk mengetahui ya, untuk mengukur apakah tujuan yang sudah dirumuskan oleh Bapak Ibu itu sudah tercapai atau belum. Nah, ini ada beberapa instrumen di sini Bapak Ibu, instrumen asesmen, jadi bisa Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu nanti. Ada rubrik ya Bapak Ibu. Kalau rubrik itu berisi bentuknya seperti kriteria Bapak Ibu ya. Ada tingkatan-tingkatan, misalkan cukup kurang, kemudian cukup, kemudian baik sekali. Nah, itu ada kriteria, itu ada rubriknya. Ada di rubrik. Kemudian checklist, kalau checklist itu biasanya ada di lembar observasi Bapak Ibu, dilakukan apa tidak, itu tinggal checklist saja. Bapak Ibu bisa menggunakan checklist. Kemudian catatan anekdotal itu seperti catatan lapangan. Ketika Bapak Ibu ini kan, Bapak Ibu guru kan sering melakukan penelitian tindakan kelas, ya. Nah, itu kalau penelitian tindakan kelas kan instrumennya salah satunya itu ada yang namanya catatan lapangan. Nah, ini catatan lapangan sama seperti catatan anekdotal ya. Jadi mendeskripsikan segala sesuatu yang ketika Bapak Ibu dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu mendeskripsikan segala sesuatu. Oh, proses belajar ini ternyata ketika saya menerapkan metode A, ternyata siswanya ramai sendiri. Nah, itu kalau misalkan tidak ada di catatan di lembar pengamatan, itu bisa dideskripsikan di catatan anekdotal ini atau catatan lapangan ini. Biasanya kalau Bapak Ibu sering melakukan penelitian tindakan kelas, itu pastinya ada yang namanya lembar catatan lapangan, itu ada gitu. Mencatat hal-hal yang tidak ada di lembar pengamatan. Begitu. Kan bisa saja kan Bapak Ibu, misalkan ternyata keaktifan siswanya ada satu saja yang sangat aktif sekali. Nah, itu tidak tercantum di lembar pengamatan. Nah, itu bisa dideskripsikan di catatan lapangan begitu. Kemudian grafik perkembangan bisa menggunakan grafik perkembangan, bisa pakai prosentase ataupun apapun itu.
Kemudian ini teknik-tekniknya Bapak Ibu, teknik asesmennya. Jadi ada observasi, ada penilaian kinerja. Kalau penilaian kinerja itu biasanya yang berbasis proyek itu nih Bapak Ibu. Berbasis proyek itu biasanya sering menggunakan penilaian kinerja. Kemudian ada tes tertulis, kemudian tes lisan, ada portofolio yang seperti karya-karya peserta didik itu. Jadi ini bebas gitu Bapak Ibu. Jadi monggo Bapak Ibu bisa menggunakan teknik asesmennya seperti apa, kemudian instrumennya mau pakai yang rubrik atau checklist atau yang sebagainya itu monggo silakan. Jadi ini suka-suka jenengan nggih untuk melakukan. Asalkan tetap disesuaikan dengan tujuannya, tujuan asesmennya itu apa begitu ya. Kemudian, nah ini adalah contoh Bapak Ibu, ini contoh perencanaan pembelajaran ini. Ini dalam bentuk RPP ini, RPP sederhana ini ya. RPP sederhana. Kalau sekarang itu RPP lebih lengkap gitu Bapak Ibu, yang namanya modul ajar. Jadi di sini kita perhatikan Bapak Ibu bahwa perencanaan asesmen itu sudah terlihat jelas di sini. Di kegiatan inti, coba kita bersani bersama bahwa di kegiatan inti ini, di pertemuan pertama, sudah melakukan asesmen awal. Nah ini, asesmen formatif ini ya Bapak Ibu. Peserta didik mengisi checklist asesmen awal yang diberikan guru. Nah ini adalah contoh asesmen ini. Asesmen checklist dengan menggunakan checklist. Jadi nanti ngecek checklist atau centang-centang begitu peserta didiknya. Nah tujuannya untuk apa? Nah di sini sudah dijelaskan bahwa tujuannya untuk agar guru dapat memiliki data dari mana memulai pembelajaran dan menentukan peserta didik yang perlu remedi serta pengayaan di dalam langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini sudah dipikirkan oleh si pendidik ini ya. Kemudian kita lihat lagi ya Bapak Ibu, ada selain itu di sini ada juga di bagian ini Bapak Ibu pertemuan keempat. Peserta didik membuat laporan hasil presentasi menggunakan lembar kerja. Nah ini kan juga asesmen Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh-contoh asesmen. Kemudian di bagian penutup ada asesmen lagi yang menggunakan lembar refleksi. Nah, guru melakukan refleksi tentang peserta didik yang telah mampu membuat produk. Nah ini juga merupakan asesmen Bapak Ibu. Jadi ada 3 asesmen ya yang sudah dirancang oleh si pendidik ini dalam melakukan proses pembelajaran pada pertemuan 1 sampai pertemuan 4 begitu. Kemudian ini adalah contoh-contoh asesmennya Bapak Ibu. Ini tadi asesmen diagnostik nih Bapak Ibu dengan menggunakan checklist yang sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat oleh si pendidik tadi. Nah, ini asesmen diagnostiknya. Jadi asesmen diagnostik itu tidak harus kita memberikan soal misalkan soal kayak gitu, tidak harus Bapak Ibu. Jadi pertanyaan seperti ini yang ada di sini Bapak Ibu juga boleh. Checklist misalkan saya dapat membuat produk kerajinan. Ragu-ragu, yakin bisa atau yakin sangat bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mengetahui kemampuan awal si siswa begitu. Jadi sehingga nanti di sini Bapak Ibu bisa mengklasifikasikan mana yang yang sangat bisa, mana yang bisa, mana yang tidak bisa begitu. Nanti diklasifikasikan karena nanti di dalam proses pembelajaran itu pasti berbeda perlakuan, harusnya ya Bapak Ibu, harusnya berbeda perlakuan seperti apa yang ada di kurikulum Merdeka itu, bahwa yang ciri khas dari kurikulum Merdeka di proses pembelajaran itu adalah diferensiasinya di sini. Jadi tidak sama nanti perlakuannya ketika memberikan instrumen misalkan soal ataupun karya yang harus dibuat itu tidak sama begitu antara yang bisa, yang sangat bisa ataupun yang kurang bisa. Itu seharusnya dibedakan gitu. Nah, itu yang namanya proses pembelajaran diferensiasi ya di sini. Kemudian portofolio tadi ya Bapak Ibu. Jadi untuk asesmen ada yang portofolio ya hasil karya ya Bapak Ibu, karena di sini adalah terkait dengan produk kerajinan, berarti mereka menghasilkan portofolio berupa karya.
Nah, entah itu foto hasil produk kerajinan bahan alam, foto hasil display, atau catatan hasil penilaian individu, dan sebagainya yang dapat diceritakan itu merupakan hasil karya mereka, begitu. Kemudian tindak lanjut ini juga ada tindak lanjut, yaitu refleksi itu tadi Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan proses pembelajaran, selesai proses pembelajaran, Bapak Ibu membagikan lembar refleksi, misalkan seperti itu. Itu juga merupakan asesmen Bapak Ibu, itu merupakan asesmen formatif kalau itu ya. Asesmen formatif di mana nanti Bapak Ibu bisa melihat jawaban-jawaban si siswa, begitu ya. Jawaban-jawaban si siswa, ini kekurangannya di mana. Nah, dari kekurangan itu tadi, maka untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya, apa yang harus saya lakukan, apa yang perlu saya benahi. Nah, itu dari situ. Jadi proses pembelajaran harus dibenahi dari hasil refleksi yang dilakukan oleh siswa, guru, ataupun nanti ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran ada observer misalkan, ada bantuan observer gitu, juga sangat membantu sekali gitu. Gitu ya Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh assessment yang sudah melekat di perencanaan pembelajaran, karena assessment ini harus ada nih di dalam pembelajaran, itu harus ada baik assessment sumatif maupun assessment formatif. Kalau ini termasuk assessment formatif nih Bapak Ibu. Kalau assessment sumatif seperti apa? Misalkan Bapak Ibu pada hari itu juga melakukan ulangan harian atau kuis gitu. Dengan tujuannya apa? Bahwa siswa dapat menyelesaikan bla 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 gitu. Misalkan seperti itu. Itu tes sumatifnya misalkan kayak gitu. Tetapi formatifnya harus ada di dalam proses pembelajaran itu. Ini adalah contoh Bapak Ibu menggunakan rubrik. Ini hanya sebagai contoh aja ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pengembangan instrumen itu sangat bebas sekali nih, sesuai dengan ide Bapak Ibu semua. Jadi tidak harus kalau misalkan kerajinan itu harus seperti ini, kemampuan mendesain, kemampuan membuat produk, kemampuan merevisi produk, tidak harus seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan selain ini ya Bapak Ibu, atau selain ini pun juga nggak masalah. Jadi monggo kerja dengan G. Jadi misalkan ini kalau si pendidik ini ya, si perencana si pembuat perencana pembelajaran, si pembuat estimasi ini membuat 3 kriteria Bapak Ibu ya, membuat 3 kriteria kemampuan terkait dengan indikator ya, indikator yang digunakan untuk menilai hasil karya si siswa atau proses produk kerajinan bahan alam punyanya siswa itu tadi, tentang kemampuan mendesain, kemampuan membuat produk, kemampuan merevisi produk. Jadi ini ada namanya kayak yang tadi kalau rubrik tadi ya Bapak Ibu kan ada kriteria antara yang bisa atau cukup bisa, sangat bisa. Nah ini juga sama, kurang kompeten, cukup kompeten, sangat kompeten. Misalkan Bapak Ibu mau pakai 5 kriteria juga nggak apa-apa, sangat kompeten itu juga nggak apa-apa nih Bapak Ibu. Jadi ini monggo ini bebas ya menurut Bapak Ibu. Nah ini setiap kriteria itu mempunyai indikator. Misalkan kalau kemampuan mendesain dikurang kompeten ini, misalkan kalau kita gunakan scoring begitu, misalkan kurang dari 70, kalau yang cukup kompeten 71 sampai 80 dan sebagainya sampai 100. Nah, ini interval scoringnya. Ini juga bebas Bapak Ibu ya, terserah Bapak Ibu mau pakai skor berapapun, itu terserah Bapak Ibu. Untuk kemampuan mendesain, peserta tidak mampu membuat konsep desain secara sederhana, misalkan untuk yang kurang dari 70, dan sampai pada peserta mampu membuat produk. Ini sama juga, peserta didik mampu mengamati kritik dan saran. Ini peserta didik mampu mengamati kritik dan saran, mengidentifikasi masalah produk yang dibuat serta menemukan solusi, misalkan. Nah ini dari yang aku tidak bisa sampai pada yang bisa, begitu nih, yang sangat kompeten. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah contoh dari asesmen produk kerajinan proses produk kerajinan bahan alam lunak.
Kemudian setelah merencanakan merencanakan pakai rubrik atau checklist atau apapun itu ya Bapak Ibu, kemudian pelaksanaan asesmen ini hanya alur saja ya Bapak Ibu. Jadi pendidik menyusun rencana, melakukan asesmen, kemudian berdasarkan hasil asesmen itu pendidik dapat memodifikasi. Jadi bisa saja nanti ketika Bapak Ibu sudah merancang suatu perencanaan pembelajaran itu di tengah-tengah itu ada modifikasi gitu, ada perubahan gitu. Karena Bapak Ibu melakukan asesmen diagnostiknya pada waktu itu. Jadi bisa jadi nanti berubah. Ya, berubah. Meskipun tidak secara keseluruhan mungkin ada sedikit perubahan. Jadi harus menyiapkan segala sesuatu ya. Ketika ada perubahan harusnya seperti apa? Itu harus dipikirkan jauh hari sebelum pelaksanaan pembelajaran. Kemudian setelah itu melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode, asesmen formatif untuk memonitoring kemajuan belajar, kemudian setelah itu asesmen sumatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, dalam melaksanakan asesmen formatif dan sumatif, kan tadi kan asesmennya cuma aduan gitu, Bapak Ibu, formatif dan sumatif. Nah, kalau formatif ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa dilakukan pada saat proses pembelajaran. Jadi selalu berdampingan dalam proses pembelajaran itu. Kemudian menggunakan berbagai macam teknik, asesmen sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kemudian memberikan umpan balik, kemudian bersifat informatif. Jadi lebih pada deskripsi begitu nih Bapak Ibu kalau di formatif. Kemudian kalau yang sumatif, hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sumatif itu dilakukan untuk mengkonfirmasi capaian pembelajaran peserta didik. Jadi pada semester ini capaian peserta didiknya sampai pada mana gitu. Biasanya dituangkan dalam bentuk skor atau dalam bentuk bilangan itu ya 75, 80. Nah, itu artinya apa? Itu kan harus ada deskripsinya juga. Kemudian hasilnya akan digunakan sebagai pengolah laporan hasil belajar. Biasanya berupa rapor. Kemudian pemberian umpan balik tetap dilakukan walaupun data hasil pencapaian sudah didapat. Kemudian menggunakan berbagai teknik asesmen juga. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh tadi ya yang lebih detailnya ini untuk asesmen diagnostik atau asesmen awal. Ini kebetulan ini matematika, ya Bapak Ibu, kebetulan matematika. Ada si pendidik ini ingin mengetahui kesiapan belajar si peserta didik dalam hal pemahaman konsep siswa terkait dengan keliling segi 4, segitiga dan lingkaran. Ternyata setelah melakukan asesmen awal ini, pendidik mengklasifikasikan ada tiga kelompok. Yang pertama, mayoritas peserta didik memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling. Kemudian ada beberapa yang memahami konsep keliling, kemudian ada beberapa yang belum memahami konsep keliling. Sehingga dari sini harus didiferensiasi Bapak Ibu ketika melakukan proses pembelajaran, harus di treatment yang berbeda-beda. Ini contohnya seperti itu, melakukan asesmen awal dulu. Nah, kemudian ini pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah melakukan ini ya Bapak Ibu ya, yang tertuang dalam bentuk raport kurikulum merdeka bagi yang menggunakan kurikulum merdeka. Dari cerita-cerita kemarin itu banyak teman-teman guru itu yang raport kurikulum merdeka itu seperti apa sih, bagaimana sih sebenarnya. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu kemarin. Nah, kita Bapak Ibu kita bisa melihat kembali, kita bisa merefleksi kembali apakah yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ini sudah sesuai atau belum. Nah, kita akan pelajari di sini. Nah, untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran, nah sebelum mengolah raport, mengolah hasil belajar siswa itu kan kita harus mengetahui dulu ketercapaian tujuan pembelajarannya siswa itu sampai mana begitu. Nah, ini ada berbagai kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah peserta didik itu telah mencapai tujuan pembelajaran ataukah masih
Belum begitu. Ada 3 kriteria. Yang pertama menggunakan deskripsi kriteria, menggunakan rubrik, menggunakan interval nilai. Nah, kalau menggunakan deskripsi kriteria ini contoh ya Bapak Ibu. Kebetulan ini contohnya adalah contoh mata pelajaran bahasa Indonesia fase C. Fase C itu kelas berapa Bapak Ibu ya? Kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 34, 56, 56 ya Bapak Ibu ya. Peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Ini adalah tujuan pembelajaran di fase C, di bahasa Indonesia. Nah, untuk kriterianya, laporan peserta didik menunjukkan kemampuannya menulis. Ini untuk yang capaian pembelajarannya ya Bapak Ibu. Menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan, dan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis, disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, untuk instrumennya seperti apa? Misalkan seperti ini. Ada kriteria, kemudian si pendidik ini pakai checklist Bapak Ibu. Ya, pakai checklist, instrumen checklist. Jadi begini aja, kriterianya laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi yang dirunut dengan runtut gitu ya. Memadai, jengkang. Laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas, tidak memadai, jengkang. Dan sebagainya sampai keempat ini ya. Tetapi ini ada kayak semacam KKM ya Bapak Ibu. Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Nah, entah itu yang 1, 2, 3 ini ataukah yang 1, 2, 3 ini, yang penting ada 3 kriteria yang harus dicapai oleh si siswa itu tadi. Itu baru dikatakan sudah mencapai tujuan pembelajaran. Begitu. Ini bisa menggunakan deskripsi kriteria. Bisa menggunakan rubrik Bapak Ibu, jadi rubrik dari yang cukup, tidak cukup, kurang cukup, cukup, sangat cukup. Nah, kalau ini baru berkembang, layak, cakap, mahir. Nah, ini misalkan ini. Dan yang dilihat apanya? Isi laporannya, misalkan isi laporan, kemudian penulisan tanda baca dan huruf kapital. Nah, ini misal contohnya seperti itu. Ataupun mungkin sesuai dengan karya ilmiah apa enggak, itu sesuai dengan pedoman karya tulis apa enggak, misalkan seperti itu. Ini adalah contoh menggunakan rubrik. Jadi berupa deskripsi gitu Bapak Ibu. Kemudian menggunakan interval. Jadi kriteria ketuntasannya antara 0 sampai 40, 41 sampai 70, 71 sampai 100. Mungkin nanti Bapak Ibu pada waktu melakukan penilaian itu ada misalkan nomor 1 10, poinnya 10, nomor 2 poinnya 10, nomor 3 poinnya 8. Ketika di total, ternyata antara rentang 41 sampai 70, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan interval. Kriteria ketuntasannya apa? Ya mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan, dan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan, ya ini sesuai dengan indikator yang sudah dirumuskan tadi. Gitu. Kemudian untuk pengolahan hasil asesmen, nah ini untuk yang pertama mengolah asesmen dalam satu tujuan pembelajaran, kan ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Ketika Bapak Ibu kemarin yang sudah membuat ATP gitu ya, dan membuat modul ajar pastinya sudah sangat paham sekali. Mau mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran ataukah bagaimana? Nah, itu tergantung Bapak Ibu ya. Nah, ini misalkan ini Bapak Ibu. Berdasarkan hasil asesmen tes, ya ini tes ya Bapak Ibu, tes tertulis ya ini ya. Untuk indikator 1 dan unjuk kerja untuk indikator 2 telah dilaksanakan BG. Kemudian ini misalkan nama Amar. Amar itu untuk indikator yang pertama, ini tadi ya, indikator yang pertama, mampu, ini kan indikatornya. Mampu menguraikan manfaat sumber energi. Yang indikator yang kedua, mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur. Nah, ini dia menggunakan interval nih Bapak Ibu. Ternyata untuk yang indikator pertama itu 75. Untuk yang indikator kedua 69, sehingga kalau di total ratatannya adalah 72. Nah, deskripsinya apa? Mampu menguraikan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah menetapkan kalau
kalau nilai rata-ratanya 72 atau kurang dari 75 misalkan, itu mampu menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi. Ini sudah dirumuskan oleh Bapak Ibu. Jadi ini tidak moro-moro ujuk-ujuk gitu ya. Tidak tiba-tiba Bapak Ibu langsung mendeskripsikan mampu menguraikan 2 contoh. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah merencanakan di rubrik penilaian itu ketika rata-ratanya adalah kurang dari 75 misalnya, kurang dari 75 atau 71 sampai 80 gitu nggih. Ini soalnya ada 59. 71 sampai 80 itu siswa itu hanya mampu menguraikan 2 contoh. Gitu. Kemudian Badu itu ternyata rata-ratanya 59, itu belum mampu menguraikan dan sebagainya. Nah, ini yang membuat perencanaan seperti ini adalah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Jadi ini tadi kalau ini pertujuan pembelajaran nih Bapak Ibu, per TP ya, per TP ini. Pertujuan pembelajaran itu ada 2 indikator. Kalau ini mengolah capaian tujuan menjadi nilai akhir, langsung nilai akhir gitu nih. Ada dua bentuk. Mohon maaf Bu Noni, Ya. mungkin untuk pemaparan materi bisa 5 menit lagi nggih Bu? Oh gitu, iya Mbak. Iya, baik Bu. Pertama ini nggih, Bapak Ibu sesuai dengan yang saya jelaskan barusan, ini ada TP1, kalau per TP ini TP1, TP2, TP itu tujuan pembelajaran sehingga diperoleh hasil akhirnya per TP ini. Kemudian ada yang menggunakan dengan data kualitatif, misalnya tujuan pembelajaran 1 itu di ranah centang 3, ini tujuan di centang 4. Nah, ini asumsinya adalah apa? Nah, ini perlu bimbingan kalau 1 cukup, baik, sangat baik begitu. Nah, ini untuk pengolahan nilainya seperti ini nggih Bapak Ibu, sumatif 1, sumatif 2 yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu kemarin itu. Kemudian ini untuk deskriptifnya gitu nggih. Kemudian ini ada ketika Bapak Ibu kemarin menuliskan raport gitu nggih, nanti sebenarnya ini ada lagi di pertemuan besok itu seperti apa sih yang harus tuliskan tuh yang benar seperti apa sih, yang sesuai gitu nggih, bukannya benar, yang sesuai itu seperti apa sih di kurikulum pembelajaran itu, di kurikulum Merdeka itu seperti apa, itu seperti apa itu disesuaikan dengan CP-CP-nya. Jadi CP-nya itu apa, yang sudah apa namanya tercapai itu yang mana, itu dituliskan di sini. Sebenarnya kalau di raport itu lebih banyak deskripsinya gitu ya. Nah, ini berdasarkan APP. Kemudian ini berdasarkan poin-poin ini tadi ya, poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Jadi sudah selesai. Kalau untuk lebih detailnya nanti besok akan saya perlihatkan terkait dengan rapotnya itu seharusnya seperti ini, sebenarnya sudah terlihat sih, ini rapotnya seperti ini seharusnya. Mungkin itu Mbak Mei untuk materinya. Baik Bu Noni, terima kasih atas pemaparan materi pada malam hari ini. Bagaimana tadi Bapak Ibu sudah menyimak terkait asesmen pembelajaran kurikulum Merdeka, mulai dari apa sih sebenarnya assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning, kemudian Bapak Ibu juga telah menyimak bagaimana terkait perencanaan, kemudian pelaksanaan asesmen, pengolahan, dan hingga pelaporan hasil asesmennya. Begitu. Dan tadi juga telah dijelaskan juga terkait prinsip asesmen dan instrumen asesmen dengan begitu jelas dikupas satu persatu. Nah, saat ini Bapak Ibu kita masuki sesi diskusi. Jadi di sini silakan Bapak Ibu gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk bertanya lebih lanjut terkait asesmen pembelajaran kurikulum Merdeka. Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand atau Bapak Ibu bisa juga menuliskan di kolom chat Zoom, begitu ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa menuliskannya. Dan bagi Bapak Ibu yang mengaktifkan fitur raise hand, jika bisa silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya agar nanti bisa ternotis oleh kami. Baik, di sini sudah ada Ibu Asyati. Silakan Ibu Asyati bisa langsung bertanya kepada Ibu Noni. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, menarik sekali penjelasan dari Ibu.
Kalau saya mengamati tadi, khususnya poin bagian dari pengolahan materi ini, pengolahan sekaligus pelaporan, itu kalau saya melihat sepertinya tidak beda jauh ya dengan penilaian di K13. Cuma mungkin tadi karena diburu-buru oleh waktu juga sehingga tidak terjelaskan dengan baik yang sudah ke akhir-akhirnya tadi. Nah, di sini kalau saya kemarin di K13 itu kan pada bentuk, kalau saya melihat tadi tidak ada bedanya dari pengolahan nilai itu sampai ke rekapnya itu untuk mau masuk ke rapor itu sepertinya sama sih, tidak terlalu banyak perbedaan. Tetapi yang saya ingin, mungkin belum sempat dijelaskan lebih detail, mungkin ada sambungannya besok malam, tetapi saya mengawali saja ini pertanyaan saya. Kalau kemarin di K13 itu rapor itu dia hanya berbentuk deskripsi dari beberapa mata pelajaran. Tetapi saya berinisiatif sebagai kepala sekolah untuk guru saya karena kebutuhan dari orang tua juga, permintaan mereka di mana nilainya, karena pertama itu mereka masih bingung menerima laporan pendidikan untuk anaknya karena tiada nilainya. Ranking berapa mereka tidak tahu itu nilai. Sehingga saya berinisiatif kemarin di bagian akhir laporan pendidikan saya buat itu satu format yang menunjukkan nilai dari hasil deskripsi itu. Saya buat seperti nilai, jadi berbentuk nilai dia di situ sehingga orang tua siswa puas seperti itu. Nah, sementara di K13 ini belum terlalu jelas, mungkin besok ada contohnya lagi yang lebih jelas lagi seperti itu. Itu untuk sementara, minta dijelaskan kembali, Bu. Makasih. Baik, Ibu Asyati, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada Ibu Dr. Nani bisa langsung menanggapi. Oke, baik. Terima kasih Bu Asyati atas pertanyaannya. Memang tadi karena keburu-buru nggih Ibu nggih. Jadi besok mungkin lebih detail gitu. Karena itu yang di bagian akhir itu merupakan rapotnya, ya rapotnya. Jadi hasil asesmennya sumatif itu seperti apa? Itu memang tadi kecil-kecil ya Bu, jadi belum saya jelaskan, besok saya jelaskan lagi. Jadi memang Bu tidak ada bedanya di sini antara untuk pengolahan ya, untuk pengolahan antara di K13 dan di kurikulum Merdeka itu sama saja. Jadi per TP nanti kemudian dirata begitu. Cuman di sini kemarin Ibu Asyati waktu mengisi rapot itu memakai aplikasi ataukah manual nggih Ibu nggih? Kalau kemarin masih manual Bu, karena mungkin saya punya sekolah di terpencil sana, di daerah terpencil. Jadi kemampuan guru saya untuk ini belum itu. Kalau saya perhatikan kemarin untuk rapot di kurikulum Merdeka ataupun di kurikulum 2013 itu ada skornya Bu. Ada yang menunjukkan nilainya misalkan 75, 80, misalkan seperti itu. Tetapi di sampingnya ada deskripsi capaian pembelajarannya. Nah, kemarin saya melihat rapot itu rapot anak saya sendiri ya Ibu nggih. Itu untuk deskripsian capaian pembelajarannya memang kurang kurang detail. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka ini harus detail sesuai dengan CP-nya. Semester itu apa harus didetailkan. Makanya sebenarnya raportnya itu banyak untuk deskripsinya, Bu. Jadi mana yang belum berkembang misalkan, mana yang belum berkembang, mana yang sudah sangat berkembang, itu dideskripsikan di sana. Itu perbedaannya di sana. Jadi lebih lengkap dan sesuai dengan CP yang ada di BSKAP itu, Bu. Jadi harus sesuai itu, begitu. Yeah. Itu perbedaannya di situ, lebih detail gitu untuk deskripsinya. Tapi kalau memang perankingan memang tidak ada gitu, tapi untuk inisiatifnya Ibu untuk membuat format perankingan boleh, nggak apa-apa. Itu
kreatif, Bu. Jadi memang di kurikulum Merdeka ini ataupun di raport yang kurikulum 2013 yang disisipkan kurikulum Merdeka itu tidak ada yang namanya ranking, tidak terdapat gitu. Iya, memang tidak ada. Jadi nanti untuk inisiatifnya seperti yang sudah Bu Asyati sampaikan tadi, membuat laporan lagi, maksudnya itu membuat format lagi yang khusus untuk menerangkan bahwa anak ini ranking ini, tetapi tidak di raport itu, Ibu. Ya. Kalau berdasarkan aplikasi ya sudah seperti itu bentuknya. Ya. Jadi untuk rankingnya memang tidak ada. Ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Nani atas penjelasannya. Jadi secara pengolahan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu sama Bu, yang membedakan pada saat pelaporan hasilnya itu di kurikulum Merdeka lebih detail begitu terkait capaian pembelajarannya begitu. Mungkin bisa menjawab ya. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu Dr. Nani atas penjelasannya dan Ibu Asyati atas pertanyaannya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Ini sudah ada Bapak Marsudi dari Batam. Silakan Bapak, bisa langsung bertanya. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Oni, Ibu Melisia. Sangat senang kita bisa ketemu kembali karena saya masih rutin mengikuti cendekia ini. Sehubungan dengan penilaian kurikulum Merdeka, kebetulan sekolah saya sudah tahap 1 PSP, jadi sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi menurut saya tidak sama penilaian antara K13 dengan kurikulum Merdeka, banyak perubahannya. Jadi kalau nanti kita salah persepsi, miskonsepsi bahwa penilaiannya sama, itu enggak. Karena di penilaian kan ada, kalau dulu itu ya itu pentingnya sumatif. Kalau sekarang yang terlalu banyak itu yang formatif. Pertanyaan yang pertama, dari berbagai pelatihan yang saya ikuti, itu tidak menggunakan KKM lagi, Ibu. Tapi tadi saya masih mendengar masih ada KKM. Artinya ketika menggunakan KKM, maka pembelajaran berdiferensiasi itu tidak ada manfaatnya. Nah, jadi yang kami tahu ini menggunakan kriteria capaian tujuan pembelajaran KKTP. Mohon nanti dikoreksi kalau memang ini salah, supaya nanti kita tidak salah paham ke depannya. Nah, ketika kita menggunakan KKM, maka sudah jelas anak yang tidak akan mencapai KKM itu tidak naik kelas. Nah, saat ini kan kita sudah menggunakan asesmen diagnostik, anak yang low, middle, dan high itu diperlakukan dengan cara yang berbeda, sehingga tidak mungkin menggunakan sebuah KKM. Nah, gitu. Jadi menggunakan KKTP. Mohon nanti Ibu koreksi kalau memang ini salah. Yang kedua, deskripsi di dalam rapot itu menurut CP atau menurut TP. Kalau menurut CP, apakah muat format rapot itu kita pindahkan CP itu ke sana. Nah, selama ini yang kita ikuti adalah per TP. Mana TP tertinggi, mana TP terendah itu sebagai deskripsi. Gitu. Jadi anak mencapai tujuan pembelajaran yang mana tertinggi, mana yang terendah, itu kita jadikan deskripsi. Tapi kalau menggunakan capaian pembelajaran pada keputusan BKA SAP nomor 33 itu, formatnya nggak muat saya rasa. Nah, jadi memang tolong nanti disinggung kembali apakah CP atau TP. Ini karena kita sudah tahun kedua. Nanti jangan sampai kita ini salah paham. Kita sudah tahun kedua menggunakan rapot kurikulum Merdeka. Kemudian saya masih ada keraguan-raguan di berbagai aplikasi yang selalu saya ikuti di para YouTuber itu menyusun tentang aplikasi rapot. Nah, tadi kan kita sudah pelajari bahwa tes formatif itu hanya dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam pembelajaran, keberhasilan, kekurangan, di mana harus kita perbaiki. Artinya
tes formatif itu tidak kita perhitungkan untuk rapot. Itu yang selama ini kita lakukan. Jadi formatif tidak kita hitungkan untuk nilai rapot. Yang kita hitungkan adalah sumatif. Nah, masalahnya di aplikasi-aplikasi yang orang-orang bikin itu, formatif masuk ke situ. Ada formatif lingkup materi 1, formatif lingkup materi 2. Nah, itu nanti di hasil akhirnya setelah saya pelajari, dirata-ratakan, dimasukkan nilainya. Nah, mohon bantuan Ibu untuk menjelaskan apakah aplikasi yang seperti itu layak kita gunakan atau enggak gitu. Terima kasih Bu, dan terakhir mohon disinggung juga penilaian tentang penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Marsudi atas pertanyaannya. Wah, diborong sekali nih oleh Bapak Marsudi. 4 pertanyaan, Bu Noni, silakan bisa langsung ditanggapi, Bu. Terima kasih Pak Marsudi, luar biasa pertanyaannya. Oke, pertanyaannya yang pertama tadi saya agak lupa. Yang ini aja saya dulu, yang KKTP. Memang Pak, untuk yang dulu itu kan namanya KKM, sekarang namanya KKTP, ya KKTP. Jadi di sini itu semacam kemampuan minimal yang harus dicapai oleh si peserta didik. Jadi guru itu tetap harus menentukan tidak berdasarkan ini, Pak, tidak berdasarkan skor, tapi ketentuan minimal si anak ini harus mampu apa. Itu harus kita tetapkan juga itu KKTP. Jadi tujuan pembelajaran yang seperti apa, kemampuan yang seperti apa yang harus dimiliki oleh si siswa ini tadi. Itu tetap kita kita rancang, Pak. Kalau dulu memang namanya KKM. Ketika KKM tidak sesuai KKM tidak naik kelas, tapi ini berbeda nanti untuk yang di kurikulum Merdeka. Jadi ada beberapa kasus nanti yang akan saya jelaskan di pertemuan yang akan ada besok ya. Itu terkait dengan beberapa kasus tentang kenaikan kelas si siswa itu tadi, apakah berdasarkan harus sesuai dengan tidak sesuai dengan kemampuan yang sudah kita rancang, ataukah bagaimana ini untuk kenaikan kelasnya. Jadi ini besok Pak untuk kenaikan kelas. Jadi yang jelas di sini memang untuk kurikulum Merdeka itu tetap ada kemampuan minimal yang harus dicapai oleh siswa, tetapi tidak untuk kenaikan kelas, begitu. Tidak untuk kenaikan kelas, tetapi tetap punya pendidik itu tetap punya gambaran siswa itu mampu memakai ABC atau menyelesaikan ABC itu sampai mana, itu tetap harus ada Pak, kayak gitu Pak. Kalau sekarang memang namanya KKTP, kalau dulu KKM. Tetap harus ada, cuman tidak untuk kenaikan kelas. Ini nggih, Bapak nggih. Kemudian untuk izin Bu. Nggih. Ya, jadi begitu ada anggaplah KKM gitu ya, KKTP. Artinya kalau KKTP itu kan ada KKM itu ada KKM sekolah. Apakah dalam satu kelas itu kita membuat satu kriteria capaian minimal itu atau per hasil tes diagnosis? Anak yang low ini KKM-nya, anak yang middle ini KKM-nya, anak yang high ini KKM-nya, begitu, atau dipukul rata? Tergantung Bapak mau membuatnya seperti apa. Kalau berdasarkan diferensiasi, ya, berdasarkan diagnostik awal, otomatis untuk instrumennya itu berbeda Pak, nggak mungkin kita samakan. Tetapi untuk yang ini tadi loh Pak, misalkan pakai Bapak mau membuat rubrik, itu kan pasti ada batasan minimal yang harus dicapai oleh si siswa, begitu kan? Entah itu berkemampuan rendah, entah itu berkemampuan tinggi, entah itu berkemampuan sedang. Harus ada. Kalau saya menamakan itu ya batasan minimal lah yang harus dicapai oleh si siswa itu tadi, begitu. Meskipun berbeda level kemampuan si siswa itu tadi, tetap harus ada Pak.
Jadi batasannya harus, kalau yang sangat tinggi itu minimal dapat apa, minimal mampu apa. Kemudian yang rendah minimal mampu apa, gitu. Kemudian yang sedang itu minimal dia harus mampu apa, gitu. Harus mampu melakukan apa. Begitu Pak, tetap ada Pak. Oke, matur nuwun. Namanya tetap Terus ada. nanti nanti ketika kita menyusun asesmennya, penilaiannya apa, instrumen sumatifnya itu apakah anak yang berkemampuan sedang, rendah dan tinggi itu harus kita bedakan masing-masing lembar soalnya, atau kita pukul rata tetap soalnya sama? Enggak sama Pak soalnya, berbeda sesuai dengan level kemampuan mereka. Kan gitu ya. Jadi artinya satu waktu sama-sama kelas 1 tapi ada 3 model soal begitu, Bu. Betul. Oke. Jadi berbeda soal Pak, tidak disamakan. Tetapi untuk indikatornya mungkin sama, levelnya yang kan gitu bagi anak yang belum mampu atau sedang begitu. Ya. Jadi harus dibedakan. Selama ini kan kita jadi satu. Di situ. Ya. Oke. Kemudian untuk yang apa tadi Mbak Maya, saya kok lupa. Kemudian untuk yang asesmen memang berbeda, pengolahannya sama Pak. Kalau asesmennya memang asesmen kan ada 2, formatif dan sumatif. Kalau yang sekarang ini memang lebih diunggulkan itu adalah asesmen formatifnya. Kalau yang dulu lebih sumatifnya. Tapi kalau pengolahan asesmennya itu sama. Jadi sama, kalau misalkan pakai asesmen sumatif begitu ya mengolahnya ya sama seperti yang dulu-dulu itu TP1, kalau dulu indikator materi 1 kayak rata itu pengolahannya Pak yang dimaksudkan di sini tadi. Pengolahannya sama. Tetapi kalau memang ada perbedaan antara sekarang dengan yang dulu. Kalau yang sekarang memang lebih lebih dipentingkan di asesmen formatifnya. Tetapi tetap sumatif tetap harus ada gitu. Kalau yang dulu kan formatif memang tidak terlalu dipikirkan, tidak terlalu dipikirkan. Yang penting sumatifnya gitu. Tetapi yang ini memang perlu ini untuk yang formatif. Kemudian yang ketiga terkait dengan aplikasi, memang aplikasi itu yang membuat orang Bapak. Jadi saya melihat itu memang ada sumatif, ada formatif begitu Nah, begini Pak. Jadi tadi ketika Bapak menginput formatif itu akan berpengaruh di nilai akhir Pak Oke. Kalau misalkan Bapak menginput hanya deskripsi bisa nggak? Sudah mencoba nggak deskripsi saja? Deskripsi itu datangnya dari formatif. Sementara formatif nggak kita pakai untuk nilai rapor. Kalau misalkan memang di aplikasi itu ketika Bapak kalau itu berpengaruh Bapak kalau di formatifnya itu Bu, izin. Kalau di formatifnya itu kita kosongkan nggak muncul deskripsi. Tapi Bapak mencantumkan nilai nggak? Maksudnya deskripsi plus nilainya nggak? Ya, kalau akan isi nilai misalnya TP1, TP kita isi keluar nanti deskripsinya. Ya, maksudnya ketika Bapak menginputkan yang formatif itu deskriptif beserta nilai skornya enggak, Pak? Ya. Nah, itu yang membuat nilai skornya itu yang membuat hasil akhirnya akan berubah. Ya. Nah, kalau misalkan deskriptif saja, coba Bapak deskriptif saja, apakah ada perubahan enggak di nilai akhirnya? Nah, itu yang belum dicoba. Nah, itu kalau berupa skor pasti nanti akan berpengaruh Pak di hasil akhirnya karena nanti akan dihitung itu. Kalau hanya deskriptif nanti akan muncul nilai yang sumatif itu tadi sama deskriptif yang formatif. Begitu. Bisa dicoba Pak nggih. Secara sistem memang kalau kemungkinan besar nggih itu Bapak menginput skor sehingga akan berpengaruh ke hasil akhir. Padahal informatif itu kan tidak digunakan untuk rapot kan Pak nggih. Yang digunakan rapot kan sumatif. Ya. Nanti bisa dicoba nggih Pak untuk aplikasi. Siap. Kemudian apalagi Pak tadi Pak?
Deskripsi, Bu. Untuk Apakah dari CP atau dari TP? TP. TP itu kan diturunkan dari CP nggih Pak nggih. Oke. Kalau tidak salah kan misalkan satu paragraf itu tapi TP-nya banyak. TP-nya tinggal Bapak menyusunnya berapa TP nih. Kalau Nah, pakai TP ya banyak juga Pak nanti Pak. Kan ada ya, ini Bu, deskripsi TP-nya itu TP tertinggi sama TP terendah. Jadi siswa berkompeten tapi perlu bimbingan dalam hal yang rendah itu. Nah, gitu. Nah, itu sudah memuat semua materi yang ada di CP itu enggak? Ya, TP-TP-nya kan sudah dimasukkan nilainya tadi kan, semua nilai TP1, TP2. Nah, nanti kan ada nilai anak itu di TP yang tertinggi. Untuk deskripsi tertingginya, nanti ada anak itu nilai terendah. Nah, itu untuk TP terendahnya. Tapi kalau CP itu kan masih global. Masih Ya, kalau CP itu sebenarnya sudah ada Pak semacam kata kunci yang digunakan untuk menyusun ATP. Kalau misalkan, nah itu kan tinggal dijabarkan aja dari kata kunci misalkan mengidentifikasi, mengklasifikasi di CP itu kan sudah ada sebenarnya. Kemudian kita memreteli, dijadikan TP. Nah itu kan nanti dapat mengklasifikasi, dapat mengidentifikasi, dapat menyelesaikan, kan seperti itu, dapat dan sebagainya, dikembangkan lagi. Malah yang lebih berkembang itu yang di TP-nya. Kalau misalkan Bapak menggunakan TP juga nggak apa-apa, kalau merujuk pada CP juga nggak apa-apa Pak, gitu. Karena kalau CP itu kan secara global, misalkan di fase A ini harus, di fase A itu harus menguasai A, B, C, D, dan sebagainya itu, di CP-nya itu loh Pak. Ada ya. dan sebagainya. Jadi kita menggunakan TP karena kalau CP global itu enggak, nanti akan kabur tujuan pembelajaran mana jabaran dari CP itu yang sudah tercapai. Karena satu paragraf CP itu kalau kita pasang di format rapet memerlukan banyak lembar itu nanti. Iya, kalau TP-nya banyak juga sebenarnya juga banyak yang harus dideskripsikan. Tapi ini tergantung ya Pak. Jadi yang jelas TP itu kan diambil dari CP. Kalau mau mendeskripsikan lewat TP yang penting sudah mengambil dari CP itu gitu aja Pak. Jadi memang dari itu gitu. Harus benar, ya. Nggak apa-apa gitu. Jadi deskripsinya nggak terlalu banyak karena kita cuma ambil yang tertinggi sama terendah aja. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Noni atas penjelasannya. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Semoga bisa menjawab atas pertanyaan tersebut, di mana Bu Noni juga telah menjelaskan secara detail begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak lagi nanti rekaman Zoom ini, dan juga terkait materi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti akan di-share juga di WhatsApp group begitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi, dan terkait presensi atau kehadiran Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti kami dari tim Guru Cendekia akan fasilitasi dan akan memberikan secara lengkap begitu. Nah, mungkin kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom, Bu. Ini untuk satu pertanyaan terakhir karena kita dibatasi oleh waktu begitu, Bu Noni. Ini ada dari Ibu Roshidah Lubis, bagaimana jika raport madrasah masih menggunakan raport digital karena raport kurikulum merdeka menggunakan deskripsi, sementara raport madrasah tidak ada deskripsi, begitu Bu? Bisa langsung ditanggapi Bu Noni? Untuk digital itu maksudnya apa? Aplikasi begitu, Mbak Mei? Pakai aplikasi begitu nggih? Yang sudah Bu, oleh pemerintah atau dinas atau bagaimana ini untuk digital itu maksudnya? Aplikasi mungkin ya. Mungkin sesuai aplikasi. Jadi memang Bu Rosida mungkin bisa langsung menanggapi di kolom chat Zoom begitu. Jadi menginput langsung di aplikasi kayaknya ya, menginput langsung di aplikasi. Jadi tinggal di aplikasi itu apakah sesuai template dari kurikulum merdeka? Ini pakai tadi apa? Tadi sebentar Mbak. Kurikulum 2013 atau gimana? Kurikulum merdeka?
Kalau kurikulum 2013, kalau kurikulum Merdeka, otomatis nanti aplikasinya itu ya sesuai dengan kurikulum Merdeka, begitu. Kalau kurikulum 2013, nanti ya sesuai dengan kurikulum 2013, begitu. Itu sih Mbak. Kalau deskripsinya kan sesuai dengan yang ada di aplikasi. Kalau memang tidak ada skornya ya memang berarti aplikasinya tidak mencantumkan skornya, hanya mencantumkan deskripsinya. Tetapi yang saya tahu di kurikulum di kurikulum Merdeka ya, di Kurmer itu ada skor dan ada deskripsi begitu. Baik Bu Noni, terima kasih. Mungkin satu lagi Bu, ini ada satu pertanyaan tadi. Kayaknya Sebentar Bu. Mbak Mei, Pak Eko Agus ini kayaknya. Terkait teknik asesmen untuk guru BK Bu. Untuk teknik asesmen bagi guru BK SMP, mohon penjelasannya. Mungkin bisa diberikan sedikit begitu Bu gambarannya. Oh, teknik. Nah, kalau guru BK bisa pakai teknik observasi bisa kan? Kalau menggunakan teknik observasi bisa, kalau wawancara juga bisa. Hanya wawancara bisa, kemudian observasi gitu. Pakai teknik itu aja untuk melihat, misalkan untuk melihat perkembangan anak atau untuk melihat psikologisnya anak, kan BK kan gitu kan, untuk guru BK itu bisa pakai itu. Baik Bu Noni, terima kasih. Jadi untuk teknik asesmen guru BK, Bapak Ibu yang menjadi guru BK bisa menggunakan teknik observasi atau teknik wawancara tadi seperti yang telah dijelaskan Ibu Noni. Mungkin untuk malam hari ini bisa kita cukupkan, Bu Noni. Terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat detail sekali terkait asesmen pembelajaran kurikulum Merdeka, dan nantinya pasti di pertemuan kedua akan lebih lanjut lagi mengupas terkait asesmen pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, bagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif begitu nggih Bu Noni, karena sudah ada WhatsApp grupnya di sana, dan juga terkait materi Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi karena nantinya segala bentuk administrasi akan kami sediakan dan akan kami bagikan melalui WhatsApp group begitu Bapak Ibu. Baik, untuk malam hari ini bisa kita cukupkan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.